Kita lanjutkan ke materi jumlah kuadrat dalam notasi matriks. Nah, jumlah kuadrat Y atau dinotasikan dengan sigma I dari 1 sampai N dari YI kuadrat itu sama dengan Y1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah Y3 kuadrat dan seterusnya sampai YN kuadrat. Atau dalam notasi vektor bisa kita tulis Y aksen Y dalam bentuk vektor atau dalam bentuk matriks. Jadi huruf kapital ya kalau matriks Y aksen Y. Kemudian selanjutnya jumlah kuadrat sisaan S atau di sini epsilon, aksen epsilon itu Y aksen Y dikurang 2 Y aksen X beta ditambah beta aksen X beta. Ini tetap, kemudian ini juga tetap, ini diubah jadi beta aksen X. Nah, kita tahu bahwa kita mau dipulpen dulu aja. Kita tahu bahwa beta ini bisa diganti dengan ini ya. X aksen X inverse dikali X aksen Y. Nah, sudah gitu. Oke. Terus itu Y aksen Y dikurang beta aksen XY. Kenapa? Kan ini ketemu ini jadi identitas kan ya? Jadi identitas, maka sisanya tinggal beta aksen plus beta aksen X aksen Y. Nih, di sini min 2 ditambah 1, jadi min 1 ya. Jadi Y aksen Y min beta aksen X, Y. Kemudian sama dengan, ini nggak pakai aksen ya. Kemudian nih, ini sama dengan Y aksen Y dikurang Y aksen X beta. Nah, kenapa ini sama? Telah dijelaskan di video sebelumnya ya, bahwa ini merupakan vektor matriks skalar ya. Matriks skalar yaitu matriks yang berukuran 1 kali 1. Ketika matriks skalar, maka dirinya ini beta aksen XY akan sama dengan ketika ditransposkan gitu ya. Jadi ini akan sama dengan Y aksen X diaksenkan X aksen, beta aksen diaksenkan beta. Ini kurang aksen, ini kurang aksen. Oke. Jumlah kuadrat regresi tanpa B0. Berarti jumlah kuadrat total terkoreksi dikurang jumlah kuadrat total sisaan. Jumlah kuadrat total tadi aksen Y ya, dikurang jumlah kuadrat sisaan ini. Y aksen 1, ini vektor 1 aksen Y dibagi N, dikurang Y aksen Y dikurang B aksen X aksen Y, atau bisa kita persingkat menjadi B aksen X aksen Y dikurang Y aksen 1 aksen Y dibagi N. Ribet ya? Enggak lah ya. Kan matematika gitu. Oke, selanjutnya analisis ragam dalam notasi matriks. Nah, sumber keragaman ada regresi, sisaan atau galat, kemudian total. Derajat bebasnya 1, sisaan itu N dikurang 2, kemudian total terkoreksinya N dikurang 1. Kalau ini sama ya, atas dan bawah, ini di atas yang sebelumnya, di bawah dalam notasi matriks. Kalau sebelumnya jumlah kuadrat regresi sigma YI juga dikurang Y bar dikuadratkan, maka dalam notasi matriks B aksen X aksen Y dikurang Y aksen 1 aksen Y dibagi N. Kemudian jumlah kuadrat sisaan atau jumlah kuadrat galat itu sigma dari 1 sampai N YI dikurang YI juga dikuadratkan. Kalau dalam notasi matriks menjadi Y aksen Y dikurang beta aksen X aksen Y. Kemudian jumlah kuadrat total sigma 1 sampai N dari YI min Y bar dikuadratkan. Dalam notasi matriks menjadi Y aksen Y dikurang Y aksen kali 1 aksen Y per N. Nah, jumlah kuadrat tengah ini kan nanti hasilnya dalam bentuk skalar semua ya. Jadi jumlah kuadrat regresi tinggal dibagi 1 sama jumlah kuadrat sisaan juga sama gitu ya. Nah, X aksen 1 aksen Y per N itu sama dengan apa? N jumlah datanya dikali Y bar di kuadrat kan. Lanjutkan.
Kemudian ragam dan kovarian bagi B dalam notasi matriks menduga beta ya. Jadi matriks ragam-ragam bagi B itu ini notasinya VB ya. Ini varians B0, ini kovarian B0 dan B1, kovarian B0 dan B1, dan di baris kedua kolom kedua yaitu varian B1. Atau bisa ditulis sebagai matriks X aksen X inverse dari sigma kuadrat. Nah, karena ini biasanya populasinya tidak ada, berarti sigma kuadrat itu diduga dengan S kuadrat. S kuadrat itu bisa kita duga dengan kuadrat tengah sisaan atau kuadrat tengah galat jika modelnya pas. Nah, jadi V aksen duga nih ya, diduga dengan ini ragam dugaan dari B0, kovarian dari B0 B1, kovarian B0 B1 juga. Kemudian untuk ini jadi varian dugaan untuk beta 1. Jadi kita dapat dari matriks X aksen X inverse dikali dengan S kuadrat. Dugaan simpangan baku beta J adalah akar C J plus 1 J plus 1S. Nah, maksudnya apa? C-nya ini adalah unsur ke J ditambah 1 dari diagonal matriks X aksen X min 1. Jadi yang ini dilihatnya diagonalnya ya, diagonal dari matriksnya yang dilihat. Gitu. Selanjutnya, ragam bagi Y. Ragam bagi Y duga atau ragam bagi dugaan vektor nilai rataan Y pada X1 dengan X0. Ini adalah, jadi kita masukkan aja nanti nilai X0-nya, kemudian dikalikan dengan matriks X aksen X inverse, kemudian dikalikan X0 lagi, kemudian baru dikalikan sigma kuadrat. Nah, tapi kalau ini nggak ada populasinya, kita dapat menggantinya dengan dugaannya ya, S kuadrat, dimana ini dapat kita duga melalui kuadrat tengah sisaan atau kuadrat tengah galat. Ketika modelnya pas, maka yang sini sigma kuadrat populasinya bisa kita ganti dengan ragam dari sampel S kuadrat. Oke, sekian penjelasan untuk analisis ragam dengan notasi matriks. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.